Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Lailatul Ramadini dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 11423 026. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan Business Model Canvas. Apa sih Business Model Canvas itu? Business Model Canvas merupakan alat penting dalam menyusun implementasi bisnis yang efektif dan bagaimana cara menerapkannya untuk kesuksesan bisnis Anda. Slide selanjutnya, yang Business Model Canvas terdiri atas Customer Segment atau segmentasi pelanggan. Yang pertama ada penentuan pasar target. Ketahui dengan jelas siapa pelanggan potensial Anda untuk mencapai penjualan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada menganalisis preferensi pelanggan. Pahami kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi pelanggan untuk memberikan solusi yang tepat. Dan yang ketiga ada segmentasi menurut demografi, yaitu bagi segmen pelanggan berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama ada keunikan suatu produk. Pastikan produk atau layanan Anda memiliki nilai tambah yang unik dibandingkan pesaing. Nah, yang kedua ada pemenuhan kebutuhan pelanggan, yaitu dengan mengetahui kebutuhan inti pelanggan dan bagaimana produk Anda dapat memenuhinya secara lebih baik. Dan yang ketiga ada manfaat produk yang jelas, yaitu komunikasikan manfaat produk dengan jelas agar pelanggan tertarik dan memahami nilai produk kita. Selanjutnya, channels atau saluran distribusi. Yang pertama ada model distribusi langsung, yaitu menggunakan saluran distribusi langsung seperti toko fisik atau e-commerce untuk mencapai pelanggan secara efisiensi. Nah, yang kedua ada model distribusi tidak langsung, yaitu gunakanlah agen atau distributor untuk mencapai pelanggan di berbagai wilayah atau kanal distribusi. Nah, yang ketiga ada integrasi online dan offline, yaitu manfaatkan kekuatan saluran online dan offline secara bersamaan untuk mencapai audiens yang lebih luas. Dan yang keempat, kolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu Anda juga dapat bekerja sama dengan mitra dan platform lain untuk memperluas jangkauan distribusi. Selanjutnya, kita akan membahas customer relationship atau hubungan dengan pelanggan kita. Yaitu yang pertama dengan membangun koneksi. Bangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui pelayanan yang unggul dan komunikasi yang efektif. Dan yang kedua ada menjaga loyalitas, yaitu memperhatikan pelanggan secara proaktif, memberikan insentif, dan layanan pernah jual untuk memuaskan dan mempertahankan loyalitas. Dan yang ketiga ada menerima masukan, buka diri untuk menerima umpan balik dari pelanggan dan gunakan informasi tersebut untuk meningkatkan produk dan layanan Anda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi Business Model Canvas. Yang pertama ada Canvas, yaitu melatih diri Anda untuk mengisi komponen BMC dengan jelas dan terstruktur. Dan yang kedua ada validasi. Uji validasitas rencana bisnis Anda melalui riset pasar dan percobaan praktis.
Dan yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu siapkanlah rencana cadangan dan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan pasar dan pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih manfaat dari implementasi. Yang pertama ada peningkatan efisiensi. Dengan mengimplementasikan BMC, Anda dapat mengidentifikasikan dan menghilangkan elemen yang tidak efisien dalam bisnis Anda. Dan yang kedua, peningkatan layanan pelanggan, yaitu struktur yang jelas dan terstruktur memungkinkan Anda untuk lebih memahami pelanggan dan memberikan layanan yang lebih baik. Dan yang ketiga, ada peluang pertumbuhan. Dengan rencana bisnis yang matang, Anda dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru dan menjalankan strategi untuk mencapainya. Dan selanjutnya, penutup dan kesimpulan. Yang saya dapatkan yaitu yang pertama, business model yang kokoh. Business model Canvas membantu Anda membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan bisnis jangka panjang. Yang kedua ada kontinuitas dan perbaikan. Menjadikan implementasi dan evaluasi bisnis model sebagai proses kontinu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga ada persaingan yang lebih baik, yaitu dengan strategi bisnis yang terfokus dan efektif, Anda dapat bersaing dengan lebih baik di pasar yang padat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.